Ya, pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengomentari pernyataan "Ojo ke susu" Presiden Joko Widodo. Menurutnya banyak yang belum paham maksud dari kalimat yang disampaikan oleh Joko Widodo. Ojo ke susu, mungkin yang kita dukung ada di sini. Roy Suryo menyoroti gestur tangan Jokowi saat itu mengenakan jaket berwarna merah ketika menunjuk ke arah peserta Rakernas. Menurutnya saat kita menunjuk maka satu jari ke depan dan tiga jari ke belakang atau ke diri sendiri. Sementara politikus Partai Gerindra Arief Puyono memiliki penafsiran yang berbeda. Menurutnya, ojo ke susu yang diucapkan oleh Joko Widodo justru karena Presiden menilai bahwa dirinya kurang srek dengan Ganjar. Arief Puyono menilai walaupun nama Ganjar populer, namun jangan mendahului pemilik kewenangan, yaitu Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, makna kalimat ojo ke susu yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo ini merupakan sindiran bagi Ganjar yang dinilai sudah lebih dulu berkampanye. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan pada malam hari ini dan sudah bergabung bersama kita juga pada malam hari ini ada Bang Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam Bang Irfan. Selamat malam Rizka. Baik, langsung Malam, saja saya akan minta komentar dari Anda pada malam hari ini kaitannya dengan ojo ke susu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Apa sebenarnya kalau dari KSP melihatnya? Apakah memang ini murni sebagai arahan begitu ya untuk Ormas Projo atau mungkin ini adalah sebuah sindiran sebenarnya untuk masyarakat atau mungkin untuk bawahan-bawahan lainnya? Pertama saya ingin mengatakan ya Pak Jokowi 2 kali dalam memimpin negara ini menjadi presiden, tentu dari awal dia mendapat dukungan dari relawan ya, salah satunya Projo. Ya, betul. Projo ini kan bagi beliau kan bukan hal yang baru. Sejak 2014 teman-teman Projo memang sudah melakukan dukungan secara publik dan secara kolektif kepada beliau gitu. Ya, artinya pertemanan atau komunikasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Projo ini ya kan bukan hanya hari ini. Dan saya juga melihat pertemuan dengan Projo itu bukan baru hari ini ya Mas Handoko ya. Sudah selalu dilakukan. Dan pernyataan seperti itu jangan terburu-buru, ojo ke susu, tunggu instruksi dari saya. Sebenarnya udah sebelumnya kalau kita bisa cermati sudah beliau sampaikan kepada teman-teman Projo. Ya kita sadari hari ini kan 2022 tahun politik Mas Henry. Jadi apapun yang dilakukan oleh Presiden ketika misalnya bertemu dengan relawan, tafsiran politiknya kan pasti didekatkan dengan 2024 gitu. Ya, jadi sebenarnya ini memang sebagai suatu pesan kepada teman-teman relawan khususnya Projo ya. Tunggu sabar dan jangan terburu-buru tergesa-gesa. Masih ada waktu yang ingin dilakukan oleh pemerintah, ingin dilakukan oleh Presiden menyelesaikan pembangunan ini, menyelesaikan program kerja, agenda kerja yang itu memang harus dilaksanakan. Salah satunya bagaimana bisa menanggulangi percepatan penyelesaian penuntasan terhadap masalah pandemi endemi. Hari ini kita masih fokus menyelesaikan itu, kita kan belum selesai. Ya, belum ada negara yang sudah mengklaim bebas atau keluar dari pandemi. Nah, itu yang perlu dipahami gitu. Jadi jangan tergesa-gesa gitu. Baik. Pemerintah Pak Presiden masih terus berupaya melakukan pembangunan ini dari Sabang sampai Merauke, masih terus menjalankan program-program yang masih tertinggal gitu. Gitu, Mbak. Baik, artinya juga tidak saat ini, tapi akan ada masanya nanti atau akan ada waktunya nanti begitu, Bang Irfan? Ya, karena ini pasti tahun politik ya. Tahapan pemilu sudah dilakukan di tahun ini. Tentu penafsiran orang siapapun akan mengaitkan dengan event 2024. Kita tahu sendiri misalnya sudah banyak spekulasi orang-orang ya, publik ya, yang menyanding-nyandingkan si A dengan si B, si C dengan si D. Ya, nah itu apalagi pada pertemuan kemarin itu dihadiri oleh salah satu kandidat yang sudah banyak dibicarakan di media sosial ya, ini Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Ya tentu ini kan bisa namanya pertemuan nasional, sifat nasional, banyak orang
pasti dimensi politiknya itu pasti akan muncul. Nggak bisa kita hindari Mbak Rizka. Ya, sosok Mas Ganjar misalnya hari ini masih menjadi Gubernur Jawa Tengah, yang itu sudah banyak relawannya, ya, banyak dukungan publiknya, itu pasti akan dikait-kaitkan dengan kehadiran beliau pada pertemuan kemarin dengan Projo. Gitu. Ya. Baik, saya kembali ke Mas Handoko. Tadi kan dari awal Anda sudah menyampaikan sebenarnya butuh arahan begitu ya, dari Presiden begitu kaitannya dengan apa mungkin yang akan dilakukan di tahun untuk menuju ke tahun 2024. Apakah dengan kehadiran Presiden kemarin arahan itu sudah sesuai begitu dengan agenda teman-teman Projo? Ya, jadi begini, saya sebagai orang yang kecil dan dibesarkan dalam lingkungan yang sangat Jawa, memaknai kata ojo ke susu itu juga sangat Jawani saya, Mbak. Jadi Win, dalam konteks Jawa itu ojo ke susu itu sebenarnya warning. Karena idiom yang umum dalam bahasa Jawa itu orang itu nggak akan kesandung kalau nggak ke susu-susu. Iya kan? Ya. Kalau ke susu itu punya potensi untuk kesandung. Kira-kira itu yang menurut saya penting untuk kita cermatin. Jadi itu pesan wanti-wanti supaya kita hati-hati, supaya jangan nanti kesandung, malah jangan salah arah, kira-kira begitu. Nah ini, tapi seperti saya bilang tadi, itu sebenarnya pesan bagi banyak pihak menurut saya, ya kan? Karena tadi konteks yang saya sampaikan tadi, mulai dari situasi global, tantangan kebangsaan dan segala macam. Dalam kaitan dengan Rakernas sebetulnya ada hal juga yang mungkin luput dari kawan-kawan media ya. Di pidato Pak Jokowi itu bahwa beliau juga akan menyampaikan untuk urusan siapa yang akan kita dukung, beliau akan mengajak kita, akan mengajak seluruh komponen relawan pendukung beliau untuk diskusi, ngobrol. Itu yang luput. Jadi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba akan calonnya ini ya, nggak begitu. Prosesnya nggak begitu. Itu akan ada proses dialog, diskusi antara Presiden dengan relawan, dengan Projo, dengan semuanya kawan-kawan pendukung ini. Maka kemudian dari situ Projo menerjemahkan arahan itu, sehingga hasil Rakernas kemarin Projo ini akan membangun mekanisme untuk menjaring di suara kehendak rakyat ini. Kita akan menggelar namanya musyawarah rakyat nanti yang akan kita lakukan berseri. Kira-kira seperti sampai itu. ada kata-kata ojo ke susu, sudah pengen keburu-buru nih sepertinya di akhir tadi kalau tidak salah Pak Jokowi sempat menyatakan itu. Apakah memang sebelumnya sudah pernah ada nama-nama yang muncul begitu sehingga terdengar oleh Pak Jokowi sampai akhirnya memunculkan statement seperti itu? Kalau di Projo sendiri nggak pernah nyebut nama. Maka saya bilang tadi mungkin itu juga pesan buat pembantu-pembantunya yang ke susu misalnya gitu ya. Atau orang-orang yang kamu sekarang lagi ada kerjaan ini loh Riz, ternyata kamu keburu-buru ngerjain yang lain misalnya. Itu pesannya seperti itu. Kalau Anda memaknai teriakan dari teman-teman Projo, bagaimana? Kalau ramai berteriak Ganjar, Pak Ganjar, gitu. Jangan salah juga ya, jangan salah juga bahwa yang hadir kemarin itu di barisan depan itu banyak sekali kawan-kawan, semua komponen relawan. Enggak cuma Projo, karena itu semua kita undang, ya kan? Dan kita tahu, ya kawan-kawan beberapa relawan Pak Jokowi ini sudah ke salah satu nama gitu kan, seperti kita tahu kan muncul kelompok-kelompok yang sudah mendukung si A, mendukung si B. Ini pesan ini juga ke teman-teman semua ini. Ayo ojo ke susu gitu loh. Jangan buru-buru menyebut nama. Oh aku dukung ini, aku dukung ini. Jangan keburu-buru gitu. Kalau tadi Mas Henry menyampaikan sebenarnya sinyal itu merujuk kepada salah satu nama, mungkin saja bisa benar kan? Bisa benar. Tapi pesannya kan jangan itu dulu, kan gitu loh. Ya, baik. Kan? Masih banyak artinya masih bersayap sebenarnya. Saya coba ke Bang Andreas. Bang, banyak simbol, banyak sinyal begitu ya yang belakangan memang sering muncul begitu untuk menuju ke tahun 2024 tentu saja. Tapi tidak secara terang-terangan menunjukkan siapa sebenarnya calon yang ditunjuk dari partai PDI Perjuangan gitu. Apakah memang dari sinyal dan juga simbol yang belakangan memang sering muncul ini juga akan berpengaruh sebenarnya terhadap keputusan dalam internal partai PDI Perjuangan, Bang Andreas? Saya kira ya, Pak Jokowi sangat paham gitu, bagaimana mekanisme secara normatif maupun kultur yang ada dalam PDI Perjuangan gitu. Sehingga misalnya
kalimat ojo ke susu tadi itu juga disampaikan sejalan dengan apa yang selama ini ada di PDI Perjuangan gitu. Dalam arti bahwa ya di PDI Perjuangan juga diwanti-wanti, diingatkan supaya kita fokus dulu pada urusan-urusan kenegaraan ini gitu. Dan dalam hal ini urusan kenegaraan itu sangat erat kaitan dengan bagaimana pemerintahan Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini satu kalau saya lihat satu track ini, bahwa kemudian bahwa interpretasi seperti yang muncul dari kawan-kawan tadi, tapi penjelasan dari Mas Handoko yang hadir di situ saya kira real situationnya itu, real situasi yang realnya itu ya seperti itu gitu. Ya bahwa kita ini perlu fokus pada persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi oleh bangsa, dan Pak Jokowi adalah presidennya gitu. Oleh karena itu kalau kita terburu-buru ya rugi beliau juga gitu, dalam artinya akan terganggu, termasuk tadi misalnya warning untuk katakanlah kalau itu umum ini untuk para pembantunya yang memang kita lihat sekarang sudah banyak yang berupaya untuk ada yang membentuk koalisi lah, ada yang mungkin sudah mulai siap-siap berkampanye. Tapi ya saya kira secara umum ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, saya melihat kata kuncinya itu pada ojo ke susu tadi gitu. Ojo ke susu bahwa ini mempunyai makna substantif yang sebenarnya ya seperti itu gitu. Baik, bagaimana Anda menanggapi juga yang disampaikan oleh Mas Henry tadi di awal bahwa walaupun tidak sebut nama tapi sebenarnya sudah jelas ini tujuannya kemana? Kalau saya lihat ini kan beliau tahu juga gitu bahwa di situ, saya kan tahu juga di situ kan ada teman-teman relawan yang tadi kalau Mas Handoko bilang bukan dari Projo, ya kan ada juga yang sudah sebut nama kiri kanan kan, dan ya mungkin ini warning untuk ke teman-teman itu gitu, artinya kalian jangan terlalu cepat-cepat, kalau ke susu itu kan bisa kesandung, bisa kita angka, nah seperti itu gitu. Jadi ini juga sebenarnya saya melihat wise sekali gitu, artinya bijaksana sekali, justru beliau mengingatkan gitu. Kalau mau memberikan dukungan, saya kira Pak Jokowi paham bahwa ada etikanya gitu. Kalau pertama secara konstitusional itu lewat partai, kemudian kalau di PDI Perjuangan tuh ya ini bukan wilayah dari orang per orang gitu, tapi ya sudah ada yang aturan mainnya di situ. Baik, Mas Henry, nampaknya ini masih malu-malu sebenarnya kalau mau menyebutkan nama begitu ya dari partai. Tapi masyarakat pun juga sudah banyak mendengar begitu bahwa ada dua nama mungkin kalau misalkan dari Partai PDI Perjuangan tadi, nama Pak Ganjar yang cukup kencang begitu ya, dan tentu saja yang belakangan juga muncul nama Mbak Puan begitu. Kalau Anda melihat ini apakah memang masih terlalu dini, Mas Henry, untuk kita bicara kaitannya dengan dinamika politik yang pasti akan berubah nanti? Iya, Rizka. Misalnya kita ambil contoh Mbak Puan Maharani ya. Memang saat ini elektabilitas dari berbagai lembaga survei, termasuk di lembaga survei Kedai Kopi, itu ya masih 1 koma memang. Tapi bila nanti sudah dipastikan oleh PDI Perjuangan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden dari PDI Perjuangan adalah Mbak Puan, itu naik sendiri pastinya elektabilitasnya, mengikuti elektabilitasnya PDI Perjuangan. Nah sementara bagi Mas Ganjar Pranowo, saya kok nggak yakin dia berani meninggalkan kulitnya atau melawan kulitnya. Misalnya dia pindah ke Koalisi Indonesia Bersatu gitu ya, dipinang Golkar. Saya nggak yakin berani karena kalau kita ingat sejarahnya, Pak Ganjar Pranowo itu menang di Jawa Tengah bukan karena Ganjar Pranowo loh, karena PDI Perjuangan. Karena waktu itu saya ingat betul Ibu Mega pidato itu mengatakan bahwa kali ini calon PDI Perjuangan bukan Pak Bibit, tapi sekarang Ganjar Pranowo yang rambutnya putih itu, dan akhirnya dia menang. Dan saya yakin Mas Ganjar memahami itu. Jadi saya kalau berandai-andai dia bakal meninggalkan PDI Perjuangan, itu sih sebuah pertaruhan besar buat Pak Ganjar. Dan saya yakin Pak Jokowi juga lebih memahami konstelasi politik nasional, makanya dia katakan ojo ke susu itu ya memang benar-benar menunggu momen yang tepat, kira-kira akan seperti apa. Kan saya juga jauh-jauh hari mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu ini kan koalisi yang aneh ya. Koalisi dibentuk dalam koalisi pemerintah tapi tanpa mengajak
4 partai politik lain yang juga mendukung Pak Jokowi gitu. Makanya sempat juga saya berseloroh bahwa jangan-jangan ini koalisi untuk penyelamatan Ganjar gitu. Baik, supaya bisa meminang Mas Ganjar gitu kira-kira. Baik, saya tertarik sebenarnya dengan kata-kata kingmaker yang tadi sempat Anda katakan begitu ya, agak sedikit berbahaya kalau kita bicara Pak Jokowi ini adalah sebagai kingmaker. Boleh nanti kita ngobrol lagi soal itu ya Mas Henry ya, mumpung ada juga Bang Irfan di sini yang nanti mungkin bisa menyampaikan, dan Mas Handoko kira-kira potensi untuk pengganti Pak Jokowi atau mungkin kriteria yang diharapkan oleh kawan-kawan Projo ini seperti apa? Pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di MNC News Prime, kami kembali sesaat lagi.